Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12I mata pelajaran matematika lanjut. Izinkan kami mempresentasikan materi parabola dan elips. Kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diana Zahra. Saya Zuran Zakia. Langsung aja masuk ke materinya. Parabola adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik dan sebuah garis tertentu. Titik tertentu tersebut disebut dengan fokus atau titik api parabola F. Sedangkan garis tersebut disebut dengan garis direktris atau garis arah G. Selanjutnya, sumbu simetri parabola yaitu garis yang membagi parabola menjadi dua bagian sama besar. Sumbu simetri juga merupakan garis yang melalui titik fokus F dan juga lurus dengan garis-garis direktris G. Ada puncak parabola atau vertex P merupakan titik potong parabola dengan sumbu simetri. Lalu ada lengkung spektrum LR yaitu tali busur terpendek melalui titik F fokus F, titik fokus F. Saya ada ini jenis-jenis parabola horizontal, ada yang terbuka. Kalau ke kanan berarti seperti ini menghubungi ke kanan, dan ada parabola yang terbuka ke kiri menghadap ke parabola vertikal. Parabola terbuka ke atas akan menghadap terbuka ke atas. Parabola terbuka ke bawah akan terbuka ke bawah. Ini ada irisan penunjuk parabola persamaan parabola yang berpuncak di P 0,0. Ada irisan penunjuk parabola horizontal dan parabola vertikal yang berpuncak di P 0,0. Ini adalah parabola terbuka ke kanan, titik fokus di sebelah kanan, titik puncak sejauh P. Garis arah di sebelah kiri, puncak sejauh P. Nah, ini. Nah, terus ada P lebih kecil daripada 0. Terbukanya ke kiri. Parabola terbuka ke kiri, tidak fokus di sebelah titik puncak sejauh P, terus garis arah di sebelah kanan, titik P sejauh P. Nah, unsurnya ada titik puncak merah. Titik unsurnya ada titik puncak P 0,0, titik fokus F yang ini F. Fokusnya F 0,0, persamaan garis arah sama dengan X sama dengan P, persamaan latus rektun adalah X sama dengan P, persamaan sumbu simetrinya Y sama dengan 0. Lalu ada ini kan bentuk parabola horizontal dan parabola vertikal di puncak di P 0. Yang ini parabolanya P-nya lebih dari 0, akan terbuka ke atas, titik fokus di sebelah atas titik puncak jauh F, garis arah di sebelah bawah titik puncak sejauh P. Lalu di sini ada P lebih kurang daripada 0, berarti parabolanya terbuka ke bawah. Titik fokus di sebelah bawah titik sejauh P. Garis arah di sebelah atas titik sejauh P. Unsur-unsur sama seperti sebelumnya. Ada irisan penunjuk parabola persamaan parabola yang berpuncak di P, A, B. Ini salah satu contohnya. Berbuka ke lalu parabola horizontal yang berpuncak di P, A, B. P lebih besar dari 0. Parabola terbuka ke kanan, titik fokus di sebelah kanan, titik puncak sejauh P, garis arah di sebelah kiri, titik puncak sejauh P. Dan P yang lebih dari 0. Maaf, yang P kurang dari 0. Parabola terbuka ke kiri, titik fokus di sebelah kiri, titik puncak sejauh P, garis arah di sebelah kanan, titik puncak sejauh P. Unsur-unsurnya titik puncak P, A, titik fokus F, persamaan garis arah X kurang P, persamaan latus rektum X A tambah P, persamaan sumbu simetri Y sama dengan B.
garis arah di sebelah bawah titik puncak sejauh P. Lalu P kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah, titik fokus di sebelah bawah, puncak sejauh P. Garis arah di sebelah atas titik puncak sejauh P. Lalu unsur-unsurnya sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, ini ada satu contoh soal, yaitu fokusnya berada di negatif 1,5, puncak di minus 1,3, kesamaan garis arah dia sama dengan 1, kesamaan arus rektum dia sama dengan 5, kesamaan struktur simetri X sama dengan minus 1, dan panjang arus rektum 8. Di sini X dikurang alfa kuadrat sama dengan 4P, Y dikurang beta. 4P sama dengan 8, P sama dengan 2, dan ini Selanjutnya masuk ke materi elips, yaitu ada pengertian elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu mempunyai nilai yang tetap. Kedua titik tersebut adalah titik fokus. Jarak terjauh antara dua titik pada elips disebut sumbu mayar, dengan titik-titik ujung sumbu mayar disebut titik-titik puncak elips. Luas garis yang tegak lurus dan membagi sumbu mayar menjadi dua bagian yang sama disebut sumbu minor. Lalu ada unsur-unsur elips. Elips terdapat pusat elips yang 0,0, sumbu simetri adalah sumbu X dan sumbu Y. Fokus F1 dalam kurung min C, 0 dan F2 dalam kurung C, 0. Lalu sumbu mayar pada sumbu X puncak A dalam kurung min A, 0 dan B A, min 0. Panjang sumbu mayar sama dengan 2A. Sumbu minor pada sumbu Y puncak C dalam kurung 0, min B dan D dalam kurung 0, B. Panjang sumbu minor 2B. Eksentrisitas E sama dengan C per A. Direktris X sama dengan A pangkat 2 per C. Panjang latus rektum 2B pangkat 2 per A. Nah, ini ada contoh gambar dari elips. Persamaan elips yang berpusat di 0,0. Yang pertama ada sumbu X adalah sumbu mayar. Ini contoh dari gambarnya. Ya, itu. Lalu yang selanjutnya untuk elips yang berfokus pada sumbu Y. Ini contoh dari sumbu Y adalah sumbu mayar. Ini contoh gambarnya. Lalu ada contoh soal persamaan elips yang berpusat di 0,0, sumbu mayar sejajar dengan sumbu X. Kerjakan contoh soalnya. Pertama, cari sumbunya, lalu cari persamaan elips, tentukan puncaknya, cari juga panjang sumbu minor, lalu eksentrisitasnya, persamaan direktris, dan panjang latus rektum. Ketika sudah ketemu semua, lalu buat grafik elips. Lalu ada juga persamaan elips yang berpusat di H, K, sumbu mayar sejajar sumbu X. Ini contoh dari grafik yang berpusat di H, K. Lalu ada persamaan elips yang berpusat di H, K, tapi bedanya ini sumbu mayar sejajar dengan sumbu Y. Ini contoh dari grafik elips sejajar dengan sumbu Y.